Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah saudara belum bosan berbuat dosa? Apakah saudara belum bosan melakukan hal yang tidak baik kepada sesama? Apakah saudara belum bosan untuk tinggal di dalam dosa? Dan apakah saudara sudah siap menanggung resiko dari dosa Anda itu? Dan apakah saudara sudah siap untuk masuk ke neraka dan dibakar selama-lamanya? Dan apakah Anda sudah siap menerima bagian dari upah perbuatan Anda selama di dunia ini? Kalau belum, persiapkan hidup Anda mulai dari sekarang, karena akan ada waktunya kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan ini adalah inti dari semua kekristenan kehidupan di dunia ini. Kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita dengan benar, kita akan celaka. Kita akan celaka saudaraku. Jadi akan ada bahaya yang mengancam di depan kita nanti. Firman Tuhan ini adalah dasar kehidupan semua manusia, dan ini adalah firman Tuhan yang benar-benar hidup di dalam setiap kehidupan orang yang mau percaya, yang mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena ada di semua di dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru sudah menubuatkan tentang Kristus, dan di Alkitab ini ada 5 dan keempat sudah tergenapi, dan satu lagi yang belum tergenapi tentang Kristus. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan ke dunia. Lewat Dia, Yesus datang ke dunia ini serupa menjadi dengan manusia, dan Dia dinubuatkan. Yang kedua harus mati, dan yang ketiga Dia harus bangkit. Dan benar-benar di Alkitab menjelaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dan yang keempat, Yesus akan naik ke surga Bapak Saudara. Dan yang kelima adalah yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini satu-satunya yang belum digenapi. Tinggal satu ini lagi ya Bapak Saudara, di mana nanti Yesus akan datang kedua kalinya ke dunia ini, mengangkat semua orang percaya yang sungguh-sungguh di dunia ini, mengangkat semua orang yang percaya, yang benar-benar setia kepada Tuhan, yang tidak lalai dalam kehidupan ini, mempergunakan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi mereka yang tinggal di dalam dosa, mereka akan binasa, mereka akan tertinggal, mereka akan masuk ke dalam zaman antikris. Alkitab mencatat bahwa orang yang tertinggal akan mengalami aniaya yang besar, mengalami kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi, karena ini adalah siksaan yang dahsyat dari antikris, di mana orang-orang yang tertinggal dunia ini akan diberikan kepada iblis, dan iblis yang akan memerintah dunia ini. Dan setelah itu orang-orang Kristen, orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang percaya Tuhan, mereka akan dipaksa untuk menyangkal iman mereka, untuk meninggalkan iman mereka. Mereka akan masuk ke dalam kesukaran yang benar-benar seperti yang di zaman para rasul terjadi. Mereka dianiaya, mereka disiksa, bahkan ada yang mati, dibunuh, mereka mati, mereka harus dipenjara, mereka mengalami aniaya yang sangat besar. Dan jika kita adalah seorang Kristen yang biasa-biasa atau Kristen KTP, Kristen pertobatan, ingat ini, ada bahaya yang menanti Anda di depan. Saya tidak mengancam, tetapi ini akan benar-benar terjadi nanti, dan ini akan benar-benar nyata bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan mengangkat semua orang yang percaya, dan yang tertinggal akan tinggal dan akan masuk ke dalam kesukaran itu Bapak Saudara, di mana mereka akan disiksa, mereka akan dipaksa untuk menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, selagi ada waktu ini, jangan kita menyia-nyiakannya supaya kita tidak tertinggal. Karena kalau kita tertinggal, kita akan masuk ke dalam bahaya itu, ancaman siksaan itu. Tetapi jika kita setia selama hidup kita ini kepada Tuhan, kita akan ikut terangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan, dan kita akan di bawah Tuhan, dan kita tidak mengalami aniaya berat itu.
Tetapi orang yang masih bermain-main dengan kehidupan ini, mereka yang masih tinggal di dalam dosa, yang suka melakukan dosa, mabuk-mabukan, pesta pora, seks, perzinahan, perselingkuhan, dan hawa nafsu, mereka menuruti semua keinginan dosa. Di dalam Galatia 5 ayat 16, di situ memberikan LI judul hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah dosa. Jika saudara masih melakukan ini, masih suka melakukan dosa ini, Anda akan tertinggal, karena itu tidak dikehendaki Allah. Tetapi orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, mereka akan menghasilkan, ya ini adalah di ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini adalah dosa-dosa dan kebenaran dan buah yang harus orang Kristen hasilkan saat ini. Kalau saudara belum menghasilkan buah roh ini, saudara akan tertinggal. Jika saudara hanya Kristen, hanya datang beribadah, berdoa, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, saudara akan tertinggal. Saudara akan tertinggal. Jika saudara masih membenci saudaramu, masih melakukan dosa, tinggal di dalam hawa nafsu, memuaskan keinginan daging, saudara akan tertinggal dan hukumnya akan binasa di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, kedatangan Tuhan itu terjadi, Bapak Saudara, bertobatlah mulai dari sekarang. Bertobatlah mulai dari sekarang. Jangan sampai tertinggal. Kalau saudara tertinggal, bahaya mengancam di depan. Sehingga saudara, kalau tidak mau saudara disiksa, bertobatlah mulai dari sekarang. Mungkin saudara belum percaya tentang hal itu, tetapi saudara, ini firman Tuhan sudah menubuatkan, sudah menuliskan, dan semua firman Tuhan akan digenapi. Tidak ada yang bisa dilewati, tidak akan bisa terlewatkan kalau belum terjadi, karena semuanya yang tertulis ini harus terjadi, harus digenapi, dan ini juga akan digenapi. Kita tinggal menunggu waktunya, karena Tuhan bilang kedatangannya seperti kilat yang memancar, dan kita tidak tahu kapan, malaikat pun tidak tahu. Tetapi pekerjaan kita, tugas kita sekarang adalah mempersiapkannya, berdoa dan berjaga-jaga. Perbaiki kehidupan saudara mulai sekarang. Jangan lagi menuruti keinginan daging. Tinggalkan, bertobat, karena itulah yang Tuhan mau dari kita semua. Hidup kita ini menyenangkannya, hidup kita ini memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita diciptakan saat ini, kita ada, masih diberikan kesempatan sampai saat ini, karena Tuhan masih menanti kita untuk bertobat, karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya untuk bertobat. Sekarang waktunya untuk bertobat. Sekarang waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Sekarang saudaraku, sekarang. Kalau telat, saudara akan bahaya mengintai di depan. Oleh karena itu, saudaraku, persiapkan hidup Anda mulai dari sekarang.
Allahu Akbar. Hidup kita ini singkat, saudaraku, hanya sementara. Oleh karena itu, pergunakan hidup Anda, kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan lagi berleha-leha, jangan lagi tinggal di dalam dosa, jangan menganggap enteng kehidupan ini, menganggap Tuhan itu tidak penting. Karena Anda sekarang mungkin kaya, Anda ganteng, Anda cantik, saudara disegani banyak orang, itu hanya sementara, tidak kekal. Hartamu tidak kamu bawa mati, tetapi hanya dirimu, imanmu yang kamu bawa kepada Tuhan. Kalau sekarang saja saudara masih berleha-leha, menganggap enteng firman Tuhan ini, tidak peduli akan apa yang terjadi di hari kedatangan Tuhan kedua kalinya ini. Oleh karena itu saudaraku, jangan abaikan. Saudara akan binasa, saudara akan binasa. Hukumnya binasa selama-lamanya kalau saudara menolak firman Tuhan ini. Oleh karena itu, mulai percaya sekarang, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta pimpinan Roh Kudus supaya saudara dipimpin berjalan bersama dengan Tuhan, dan saudara hidup dalam ketaatan. Saudara melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak saudara lagi, keinginan saudara, hawa nafsu saudara lagi yang saudara ingin lakukan setiap hari, tetapi keinginan Tuhan, kasih Tuhan yang saudara terapkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dan ketika Tuhan datang, saudara akan diangkat. Saudara akan diangkat. Saudara sudah melihat video yang tadi, di mana banyak yang terangkat dan banyak juga yang tertinggal. Dan mereka yang sungguh-sungguh akan diangkat, dan mereka yang hanya menganggap remeh firman Tuhan ini, tidak percaya. Percaya artinya mereka melakukan firman Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita tidak percaya firman Tuhan ini murni firman Tuhan, maka kita juga akan tertinggal dan kita akan ditolak Tuhan. Dan kesempatan juga sudah terlambat kalau kita bertobat menunggu nanti, Bapak Saudara. Sekaranglah waktunya, sekarang waktunya. Jangan tunggu hari esok. Terima kasih. Semoga firman ini menegur saudara. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Semuanya yang Anda punya ini hanya sementara. Jangan keraskan hatimu. Jangan biarkan iblis menyeretmu masuk ke dalam ke neraka. Karena pekerjaan iblis membunuh, membinasakan, dan menyeret Anda sebagai pengikutnya untuk masuk ke neraka. Oleh karena itu, jangan mau, percaya kepada Tuhan. Jangan bermain-main mulai dari sekarang. Jangan hidup menurut keinginan dagingmu sendiri, tapi hiduplah memuaskan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam pertobatan. God bless you.